Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga memberikan komentar yang cerdas yang berhubungan dengan video yang saya upload, dan membagikan video atau men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang akhirnya mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya berkat yang selalu daripada Allah nyata bagi kehidupan kita teman-teman. Kali ini kita akan melihat bagaimana seorang apologetik Kristen yang begitu luar biasa menjawab tuduhan, bahkan ocehan dari ustadz-ustadz yang dalam lingkaran ketidaktahuan, dalam lingkaran kebutaan, tetapi mereka mencoba untuk menafsirkan Alkitab dengan cara mencomot bagian-bagian ayat tertentu lalu menafsirkannya dengan serampangan. Ini tentu hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang Kristen. Tetapi apa daya bahwa orang-orang ini begitu doyan membahas Alkitab dibandingkan Quran dan hadis mereka di berbagai ceramah mereka. Kenapa? Karena kemungkinan besar ketika mereka membahas Al-Quran dan hadis itu tidak laku buat penonton mereka, dan akhirnya mereka membahas Injil dan menafsirkan seenak mereka, dan itu yang membuat mereka diminati oleh orang-orang Muslim. Dan tentu yang meminatinya juga orang-orang yang buta, orang-orang yang tidak suka belajar, orang-orang yang hanya mendengar lalu menelan mentah-mentah informasi dari mereka. Lalu bagaimana apologetik ini menjelaskan secara detail, baik, lugas, dan semoga kita diberkati teman-teman. Dan ingat, kita wajib memberikan hak jawab terhadap apa yang disalahpahami, dipertanyakan oleh orang-orang yang berseberangan iman dengan kita. Bukan membenci, tetapi memberi hak jawab sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, jangan lewatkan, ikuti sampai selesai, karena ini penting untuk menguatkan, mengokohkan, dan memberikan kita pengetahuan dan wawasan untuk menjawab orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran yang sama seperti ustadz-ustadz yang berjejer ini, ustadz-ustadz mantan mualaf ini, yang doyannya membahas Alkitab. Nah, bagaimana videonya? Ini dia teman-teman, videonya. Ya, di sini kita hadir untuk meluruskan segala tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kita ya, dan juga yang menafsir Alkitab dengan sembarangan. Jadi kita harus luruskan itu, kita tidak boleh diam. Karena itulah tugas kita sebagai Laskar Kristus. Ya. Kemudian saya melihat video ya, bahwa di situ di judul videonya, inilah yang ditakuti para pendeta, bahwa mereka tidak bisa menjawab ini ya. Dan juga saya lihat video bapak-bapak ini, dia asal menafsir Alkitab dengan sembarangan ya, seenak jidatnya. Jadi video ini saya upload untuk menjawab segala tuduhan dan juga menjawab ayat-ayat yang ditafsir secara sembarangan. Jadi bagi orang yang gampang tersinggung, gampang kejang-kejang, silahkan di skip ya. Karena ini adalah hak kami, atau kami menggunakan hak jawab kami untuk meluruskan hal tersebut ya. Kita dengarkan dulu videonya Bapak ini ya. Wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani. Oke, Bapak ini bilang kita Nasrani ya. Dari ini aja saudara-saudaraku sudah merendahkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah mau disebut Nasrani, karena kita bukan Nasrani ya. Jadi orang Kristen harus cerdas. Jangan menyebut dirimu Nasrani, itu bersifat peyoratif. Kenapa? Karena Nasrani itu sekte sesat atau bidat ya. Dan hanya satu kali disebut Nasrani di dalam Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab,
dan bahwa ia adalah seorang tokoh sekte orang Nasrani, ya. Jadi hanya satu kali disebut Nasrani di dalam Alkitab. Jadi Bapak ini menyebut kita Nasrani, saudaraku, ya. Dia memanggil kita dengan sebutan Nasrani berdasarkan perspektif dari imannya. Karena di dalam imannya memang kita dianggap Nasrani, ya. Nasrani itu kafir yang layak masuk neraka gitu, bahan bakar neraka di neraka, ya. Tetapi kita bukan Nasrani, saudaraku. Kita adalah Kristen. Nah, di Kisah Para Rasul 24 ayat 5 ini adalah tuduhan tertulus kepada Rasul Paulus, di mana orang-orang Yahudi sangat membenci Rasul Paulus ketika dia bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya Rasul Paulus adalah seorang pembenci Kristen, ya. Dia sangat membenci Kristen karena dia pikir ini orang Kristen kok menuhankan manusia. Dia pikir Yesus itu manusia biasa, ya. Kemudian dituhankan sama Kristen-Kristen ini, apaan ini, ya. Sehingga dia dengan berkobar-kobar untuk mencari orang Kristen untuk dijatuhi hukuman mati. Tetapi setelah dia pergi ke Damsyik, ya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, sehingga oleh cahaya kemuliaan Tuhan Yesus sampai mata Rasul Paulus mengalami kebutaan, ya. Dan disitulah Rasul Paulus sadar ternyata Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh itu sendiri. Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Haleluya. Nah, ketika Rasul Paulus, saudaraku, bertobat menerima Tuhan Yesus, ya, itu orang Yahudi sangat tidak suka, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat yang sombong itu, ya. Dia tidak suka melihat Rasul Paulus, sehingga dia dituduh dakwaan yang sangat berat terhadap Rasul Paulus. Jadi ini adalah dakwaan tertulus kepada Rasul Paulus jika dia didapati seorang yang penyakit sampar, kemudian juga pembawa kekacauan dan seorang tokoh Nasrani, maka dia akan dijatuhi hukuman mati. Ternyata setelah Rasul Paulus memberi kesaksian atau waktu dia dikasih kesempatan untuk membela dirinya, dia tidak mengaku seorang sekte Nasrani, tapi dia adalah pengikut jalan Tuhan. Sehingga Felix yang menyelidiki perkara Rasul Paulus, memang betul Rasul Paulus bukanlah sekte Nasrani, ya, sehingga dia tidak dijatuhi hukuman mati pada saat itu. Pada zaman mula-mula, saudaraku, gereja mula-mula, kita tidak pernah disebut Nasrani, ya. Rasul-rasul tidak pernah disebut Nasrani atau orang pengikut Tuhan Yesus, tapi mereka disebut pengikut jalan Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 2, Kisah Para Rasul 22 ayat 4 sampai 5, sampai Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Di situ awal-awal disebut pengikut jalan Tuhan. Kemudian mereka disebut pengikut jalan kebenaran, ya, di 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 sama 2 ayat 21. Kemudian Kristen, ya, yang ditulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan juga Kisah Para Rasul 4 ayat 16. Jadi kita tidak pernah disebut Nasrani, ya, atau rasul-rasul tidak pernah menyebut diri mereka Nasrani, tapi pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan kebenaran, kemudian Kristen. Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi banggalah kamu disebut Kristen karena berhubungan dengan pribadi Kristus itu sendiri, berhubungan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ya. Jadi kita harus bangga mengaku diri kita Kristen, bukan Nasrani. Nasrani adalah sekte sesat bidat, ya, yang mencampur adukkan ajaran-ajaran gnostik dan juga ajaran-ajaran dongeng, ya. Jadi itulah Nasrani, ya. Oke, kemudian kita dengar lagi video Bapak ini, ya. Bapak ini suka melucu. Salamun ala man ittaba'al huda. Bapak tahu artinya? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Bapak ini cara bilang haleluya gitu, kayak mengejek, kayak merendahkan, tapi nggak apa-apa. Kita tak berdoa buat Bapak ini supaya dia sadar dan bertobat, ya. Dia bilang keselamatan, sementara di dalam kitab manapun tidak ada keselamatan yang begitu tegas dinyatakan, ya. Hanya di dalam Alkitab atau hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan kekal, saudaraku, ya. Jadi kita tidak mudah disesatkan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di Kisah Para Rasul 4 ayat 12.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, haleluya. Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya 2 jam, Pak. 1000 tahun pun engkau ceramahi saya ya, saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus saya gitu. Tapi bagi orang-orang yang mungkin nggak ngerti tentang imannya ya, atau mungkin karena nikah atau kawin, ya gampang dia meninggalkan Tuhan Yesus gitu, Pak. silakan. Karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka, betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3, Pak, bukan 1 Yohanes. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Oke, jadi Bapak ini tidak membaca ayat selengkapnya ya di Yohanes 17 ayat 3. Di sebelumnya itu kan Yohanes 17 ayat 3 itu kalau dibaca ya teman-teman, ya itu justru menegaskan bahwa untuk memiliki hidup kekal kita harus mengenal Yesus dan juga Bapa ya. Jadi di situ Allah di situ bukan Allah sesembahan agama lain ya saudaraku ya. Allah di situ adalah Bapa. Kita harus baca mulai dari ayat pertama ya. Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula yang ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka setiap semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalian harus mengenal yaitu Elohim atau Bapa dan Yesus supaya kalian memiliki hidup yang kekal. Kalau kalian tidak mengenal Yesus Kristus dan juga Bapa, kalian tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi seperti itu. Apa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Ya, kami tidak mengingkari ya kalau Yesus memang diutus oleh Bapa ya. Yesus keluar dari Bapa ya, Bapa bukan hanya utusan, bukan sekedar nabi gitu kan, tapi memang Yesus keluar dari Bapa gitu loh. Sama dengan Rasulullah, dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2, Lukas pasal 2 ayat 21, Matius pasal 27 ayat 59, Matius pasal 15 ayat 24, Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75, kemudian surat 61 ayat 6, surat 5 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci, bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci, bukan anarkis tapi dialogis. 1 Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Ingat ya? Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan, Pak. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21. Setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat.
Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah ayat Yesus diturunkan dari kayu salib, maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Nih saya bawa Bible tua ini, Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh, Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak, Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Ya, Bapak ini bilang bahwa Yesus menubuatkan ya bahwa ada nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad ya. Satu pun di dalam Alkitab tidak ada nubuatan seperti itu ya. Jadi Bapak ini takyah. Tadi Bapak ini bilang kita harus berdasarkan dalil dan kitab suci ya. Jangan suka anarkis. Maka ya kalau kami juga menjawab, kalian jangan anarkis dan kejang-kejang ya. Karena tidak ada nubuatan satu pun di dalam Alkitab yang menubuatkan bahwa ada Nabi Muhammad atau Yesus Kristus menubuatkan akan ada nabi atau rasul yang datang setelah dia ya. Tidak ada itu, Pak ya. Dengan tegas di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah menubuatkan akan ada kedatangan rasul atau nabi ya. Nah, Bapak tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Justru kalau Bapak tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka Bapak akan binasa ya. Ya, kita dengarkan lagi ya dia ngomong apa ini. Apa? Matius pasal 15:24 berbunyi, ini buat Bapak yang Batak, itu Kurumapea, Layeku ini dari Manado, Tewu, kami sama-sama dari Samosir, Pak. Ya, saya setengah orang, beliau Rumapea. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah dison. Mulai pasal Tapanuli dan masuk ditebus Yesus dison. Matius pasal 15:24. Oke, Bapak ini kan bilang tadi Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Ya, memang kita baca dulu ayatnya ya. Memang ada ayatnya bahwa Yesus Kristus diutus untuk bangsa Israel. Tapi kita harus paham itu. Kenapa? Nah, tadi dia mengutip ayat-ayat ini ya, Matius 4 ayat 2, Lukas 2 ayat 21, Matius 27 ayat 59, dan Matius 15 ayat 24 ya. Di mana Matius 4 ayat 2 ini, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ya, memang benar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus berpuasa ya 40 hari 40 malam. Kemudian juga dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, memang Tuhan Yesus disunat, dia datang ke bangsa Israel, dia mengikuti hukum Taurat dan juga tradisi Yahudi dengan sempurna. Jadi walaupun dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia tidak semena-mena, tapi dia mengikuti tradisi Yahudi dengan sempurna ya. Ya, kita tidak sangkali itu. Kemudian di Matius 27 ayat 59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, Bapak ini mengutip Matius 27 ayat 59. Berarti Bapak percaya dong kalau Yesus mengalami kematian. Bapak ini asal mengutip ayat, dia tidak percaya Yesus Kristus itu disalib. Ya, bahkan menurut iman Bapak kan Isa itu sama dengan Yesus yang dia tidak disalib tapi dia langsung diangkat ke langit. Tetapi kenapa Bapak mengutip Matius 27 ayat 59? Itu kan ayatnya tentang bahwa Yesus dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea. Sementara Bapak tidak percaya bahwa Yesus Kristus disalib dan mati bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Matius 15 ayat 24.
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus memang diutus kepada bangsa Israel, dan supaya kita tahu keselamatan datang dari bangsa Israel. Mesias datang ke bangsa Yahudi melalui suku Yehuda, ya, yaitu Bunda Maria. Dan itu memang kita tidak sangkali, kita memang akui. Tapi Bapak harus tahu, ya, justru Tuhan Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel. Karena apa? Hukum Taurat hanya diberikan untuk bangsa Israel, Pak. Makanya jangan suka ikut-ikutan sunat, ya kan? Padahal Bapak tidak tahu sunat itu atau hukum Taurat itu hanya diberikan untuk bangsa Israel. Justru kalau ada bangsa yang bukan bangsa Israel disunat, itu budaknya orang Israel loh, Pak. Dan memang betul ya, Tuhan Yesus diutus untuk bangsa Israel. Karena apa? Hukum Taurat diberikan hanya untuk bangsa Israel, dan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Haleluya ya. Tetapi Pak, ya, setelah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, ya, lalu dia membatalkan hukum Taurat. Membatalkan di sini bukan berarti hukum Taurat itu hilang, tetapi tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, antara goyim dan non-goyim, ya. Karena kita tahu orang Yahudi ini sangat sombong, ya. Karena apa? Karena mereka diberikan hukum Taurat. Sehingga ketika Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, dia telah membuka tabir itu, maka tidak ada lagi Yahudi non-Yahudi. Ya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita ini bangsa kafir, tapi setelah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sama semua di hadapannya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Itu artinya Bapak, jangan asal kutip ayat ya. Ini Yesus kalian hanya diutus untuk bangsa Israel. Iya. Tapi setelah dia menggenapi hukum Taurat, dia memberikan kasih karunia keselamatan itu kepada semua bangsa. Sehingga dia katakan di Matius 26:27, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di situ tidak dikatakan hanya untuk bangsa Israel, inilah darahku yang ditumpahkan untuk hanya bangsa Israel. Tidak, Pak. Untuk semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh bangsa murid-murid ya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kita dengar dulu lagi ya Bapak ini. Mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi, sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul. Kenapa Allah mengklarifikasi ini? Karena jelas secara literal dan tekstual, Taurat, Injil, Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Sejak kapan Bapak Yesus itu Muslim? Bapak tahu nggak? Justru Tuhan Yesus datang ya untuk menyuruh semua bangsa supaya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur ya, di Yohanes 4, itu kan mereka menyembah nih ke arah Yerusalem. Justru Tuhan Yesus bilang ya, saatnya akan tiba bahwa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran artinya kita tidak boleh sujud kepada Tuhan dengan satu arah Bapak ya. Bahwa kita itu menyembah Tuhan itu di mana saja, kapan saja, dan arahnya kemana saja boleh gitu. Karena apa? Tuhan itu adalah roh, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, sementara kan Bapak itu kalau ibadah arahnya ke arah Mekah. Nah, Tuhan Yesus justru mengatakan tidak boleh seperti itu. Nah, dari mana jalannya Tuhan Yesus Muslim, Pak? Bapak salah paham nih ya. Dan begini loh Pak ya, Bapak juga harus tahu Tuhan yang berfirman di dalam Alkitab dan juga di dalam Al-Quran. Tadi Bapak mengutip ayat di dalam Al-Quran, kemudian dihubungkan ke ayat-ayat Alkitab. Itu tidak ada hubungannya sama sekali Pak ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah Muslim.
dan juga tidak pernah bersyahadat ya. Dan juga Bapak harus tahu eh, Tuhan yang kami sembah ya, yaitu Yahweh Elohim, itu punya roh dan firman ya. Roh dan firman ini tidak bisa dipisahkan Bapak. Itu satu ya. Sehingga firman itu telah datang sebagai manusia. Jadi justru Tuhan Yesus itulah Tuhan Allah itu sendiri. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh menyembah ilah lain atau menyembah Allah lain. Justru kalau kami menyembah ilah lain, kami dikatakan sesat, Pak. Sementara Tuhan yang Bapak sembah adalah zat, dan kami tidak mengenal zat, Pak. Tuhan kami itu punya roh dan firman. Apakah Bapak mau mengakui kalau Allah Bapak itu adalah roh? Kan Bapak tidak pernah mengakui seperti itu. Jadi Bapak itu jangan asal menafsir ya, mengatakan Yesus itu Muslim, Yesus Islam. Tidak pernah Yesus Muslim, Pak. Bahkan Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa agama, tetapi membawa berkat kepada semua bangsa. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Pak, kita akan binasa, ya. Ya, di sini Bapak ini buat ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini mana ya? Justru kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, Pak. Kalau kita tidak percaya, kita akan binasa ya. Bukan percaya kepada orang lain. Tadi Bapak mengutip ayat Quran di mana itu ya? Dan mereka mengira, ya, Quran surah ayat 5, Quran surah ayat 71 ya. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka. Oh, yang ini bukan ini. Ntar. Oh ya, ini Al-Maidah ayat 75 ya. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka atau ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Al-Masih, Bapak tahu nggak arti Al-Masih? Al-Masih itu adalah Mesias atau Juru Selamat. Nah, ini Al-Masih disematkan kepada Isa. Bapak tahu nggak artinya itu? Sementara Isa bukanlah Yesus ya. Isa itu lahir di bawah pohon korma, dan juga dia tidak disalib. Sementara Yesus Kristus lahir di Bethlehem di kandang domba, dan pohon korma tidak ada di Bethlehem. Kemudian juga Yesus disalib. Jadi Isa dengan Yesus itu lain, Pak ya. Jadi jangan disamakan. Jadi tidak ada hubungan Al-Maidah ayat 75 dengan ayat dalam Alkitab ya, Pak ya. Kemudian juga ini di Al-Maidah 5 ayat 75, Bapak kutip tadi ayatnya di situ ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan mereka berkata itu adalah sihir yang nyata." Ya Bapak, tadi perbedaannya adalah bahwa ini Isa yang berkata di Al-Maidah 5 ini, Al-Maidah 75 ini, Al-Maidah, bukan Al-Maidah, maaf, As-Saf ya, 61 ayat 6, surah 61 ayat 6. Isa yang di sini ini, Pak, tidak sama dengan Yesus, karena Yesus tidak pernah berkata kepada bangsa Israel bahwa pernah diturunkan kitab sebelum dia datang gitu kan, sebelum dia ada gitu. Tidak pernah. Atau sebelum dia datang lah ya. Karena di dalam kepercayaan orang Yahudi atau kita ini, kitab itu tidak pernah diturunkan, Bapak ya. Kitab itu bukan kedebut dari langit. Tapi Alkitab itu ditulis oleh nabi-nabi. Roh Kudus mengilhamkan kepada nabi-nabi untuk menuliskan kitab suci. Jadi tidak pernah diturunkan atau kedebut dari langit ya Pak ya.
Kemudian di sini juga Tuhan Yesus katanya menubuatkan. Di dalam Alkitab tidak ada Pak Tuhan Yesus menubuatkan akan ada nabi setelah dia ya. Justru Tuhan Yesus mengatakan Pak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya memiliki hidup yang kekal ya. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana apologetik Kristen ini menjawab, memberikan keterangan, menyanggah apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang berlatar belakang mualaf ini, yang doyan sekali, ada yang sudah almarhum sesuai dengan kehendak Allahnya, ya biarinlah. Tapi kan video-videonya itu terus dilihat oleh orang-orang dan tentu harus diluruskan memang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu apa yang disampaikan oleh apologetik ini benar-benar membuktikan bahwa itu wajar untuk diluruskan. Ya, dari penyampaian pertama, ustadz-ustadz ini hendak menyamakan bahwa apa yang tertulis di Quran dengan apa yang di Alkitab itu sama. Penggunaan misalnya Nasrani itu ditulis di Alkitab ada memang, tapi di Al-Quran lebih terang misalnya gitu. Nah, Nasrani itu sekte Kristen ya, sekte Kristen, dan tentu kalau ada orang menggunakan kata Nasrani perlu dikaji ulang ya. Nah, yang kedua, bagaimana orang-orang ustadz ini doyan sekali menafsirkan tanpa membahas Alkitab atau perikop sekaligus ya. Hanya mencomot satu ayat lalu menafsirkan, oh ini loh seperti ini, loh ini loh seperti ini. Nah, mereka memakai sistem penafsiran dari Quran, karena di Quran itu lepas per ayat, jadi tidak seperti Alkitab itu bersambungan gitu loh. Bahkan kalau Alkitab kan kita tahu bahwa ketika satu ayat itu tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelum dan sesudah, bahkan keseluruhan teks pasal, bahkan juga masih ada ayat-ayat yang jauh, yang paralel dengan ayat yang mungkin dibahas seperti itu. Nah, ustadz-ustadz ini doyan sekali mencomot, lalu menafsirkan sesuka hati. Dan itu paling disukai orang muslim nih. Luar biasa memang, orang ini suka kali membahas Alkitab dan disukai orang muslim. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu inilah tugas kita, meluruskan setiap pemahaman mereka ini. Perbedaan kisah di Quran tentang Yesus yang menurut mereka Isa Al-Masih itu jauh bedanya, tidak ada persamaannya. Kalau misalnya boleh jujur, kalau misalnya boleh lebih transparan tentang penyaliban Yesus pun, itu hanya tertulis di Quran mengenai dia diangkat atau diserupakan ya. Padahal kalau kita teliti itu jelas-jelas pada saat aku dimatikan atau diwafatkan dan diangkat ada, tapi teman-teman ini tidak jujur, tidak terbuka ya. Mereka hanya mencomot atau mengartikan oh Isa itu diangkat ya, walaupun beda ya, walaupun beda istilahnya Isa di Quran dengan Yesus Kristus di Alkitab. Tapi kan mereka ini mencoba untuk membuat samaran untuk mengecoh kekristenan yang tidak belajar mengenai fakta ini ya. Kisah Isa di Quran itu jauh beda dengan kisah Yesus Kristus di Alkitab. Yesus di Alkitab itu lahir, mati, dan bangkit, dan naik ke surga, dan cerita akan datang kembali itu jelas. Itu fakta, dan itu semua tertulis secara baik. Nah, kalau di Quran kan jauhlah perbedaannya, ya, jauh perbedaannya. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika mereka ini doyan sekali untuk membahas, maka kita wajib meluruskan. Dan terima kasih kepada apologetik yang membahas ini, dan semoga kita dicerahkan dan dikuatkan dan menambah wawasan kita teman-teman. Waspadalah, karena pengajar sesat itu di sekitar kita. Mereka mencoba ingin menyerupai apa yang tertulis di Alkitab, tetapi bukan kebenaran, tetapi bukan yang asli. Belajar sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, supaya
kita dapat menilai mana yang asli dan mana yang palsu. Ingat, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, yang dahulunya datang untuk Israel, tapi bangsa-bangsa lain pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.